Saudara, silaturahmi Lebaran putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hedi Prasetyo ke rumah Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo di hari yang sama menjadi cerita tersendiri di dalam situasi politik tanah air. Akankah berdampak pada peta politik tanah air? Mengingat sebelumnya Didit Prabowo mampu mengumpulkan semua anak Presiden RI dalam silaturahmi. Dan apakah pertemuan Didit dan Megawati sebagai sinyal pertemuan Prabowo dan Megawati akan segera terrealisasi? Kita akan ulas bersama juru bicara PDI Perjuangan Yohanis Franciscus Lema atau Ansi Lema. Selamat pagi Bang Ansi. Selamat pagi Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Mario, Bang Ansi. Selamat pagi Bapak-bapak. Mas Agung. Minal aidin wal faizin dulu Bapak-bapak sebelum kita memulai dialog pagi ini. Saya ke Bang Ansi dulu. Bang Ansi, melihat Mas Didit bertemu Ibu Mega, kebetulan atau sudah direncanakan jauh-jauh hari sebenarnya? Ya Mario, Lebaran ini memang momentum untuk saling bersilaturahmi dan halal bihalal. Sehingga kemudian kedatangan Mas Didit ke kediaman Ibu Mega tidak lain adalah untuk menyampaikan selamat Hari Lebaran. Dan ini tentu merupakan sesuatu yang baik dalam politik, sehat dalam berdemokrasi. Pesan yang penting adalah bahwa kita lihat bahwa sekalipun berbeda pilihan politik, tetapi yang namanya silaturahmi, aspek kemanusiaan, persaudaraan, persahabatan itu tentu harus diletakkan pada posisi yang paling atas. Sekaligus juga ini mau menegaskan, menggambarkan bahwa hubungan kedua keluarga antara Presiden Prabowo Subianto dan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri itu baik-baik saja dan sebenarnya sudah memiliki kedekatan dalam sejarah yang cukup panjang begitu. Dan kita tahu bahwa Ibu Mega adalah tokoh bangsa, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum partai terbesar di Republik ini. Tentu dalam momen Lebaran ini beliau akan didatangi oleh berbagai tokoh politik, berbagai tokoh, berbagai kalangan dan lintas generasi. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Didit, putra Presiden Prabowo Subianto, ini patut kita apresiasi. Dan Ibu Mega membuka pintu buat Mas Didit, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana ada kehangatan, ada kesejukan antara kedua belah pihak. Dan sebenarnya kalau kita bicara Mas Didit ini sebenarnya merepresentasikan Presiden Prabowo Subianto. Sementara kemudian ada tokoh politik lain yang juga datang, yaitu Pak Ahmad Muzani, yang adalah Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra. Jika ini diletakkan pada konteks politik, kita bisa melihat bahwa secara kekerabatan dan kekeluargaan, Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto sebenarnya sangat baik. Dalam relasi politik pun, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, walaupun hari ini berada pada posisi yang berbeda, sebenarnya memiliki komunikasi politik yang baik. Terbukti dengan kehadiran Sekjen Ahmad Muzani ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, Bang, spill dikit dong pembicaraan Mas Didit dan Ibu Mega. Apakah betul tidak ada pembicaraan politik? Biasanya kan ada tuh kalau lagi ketemuan. Ya, yang pasti pertemuan ini adalah pertemuan kekeluargaan, dan ini adalah momentum yang sakral, momentum yang sangat baik. Tentu ya publik bisa menginterpretasi dengan sejuta tafsiran begitu. Tetapi bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan publik bisa melihat bahwa ternyata tokoh-tokoh bangsa kita ini juga mengedepankan persatuan ya sebagai upaya untuk mempererat tali persaudaraan ini. Karena apa? Karena makna penting dari Lebaran ini kan adalah memperkuat tali persaudaraan, menjembatani komunikasi dan seterusnya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, Bang Ansi bilang pertemuan kedatangan Mas Didit ke rumah Ibu Mega sebagai bagian dari hubungan keluarga yang erat Presiden Prabowo dan juga Ibu Mega. Tapi apakah menurut Anda seperti itu? Ataukah ini budaya timur nih, kalau belum ketemu secara fisik belum afdol katanya? Iya, saya kira ini prakondisi Mas Mario. Sebelum cipta kondisi, Pak Prabowo sama Ibu Mega bertemu untuk
ya silaturahim atau memasak nasi goreng itu bersama-sama dan menikmatinya seperti itu. Ya. Yang kedua, saya mengafirmasi bahwa kekerabatan yang tadi disampaikan Bang Asih bagus, karena di Mas Didit itu ada instastory, dokumentasi kegiatan dia bersama Ibu Mega Ya. selfie gitu ya. Nah, kalau buat Gen Z milenial itu kan kalau itu diupload ulang kegiatan yang mereka lakukan berarti itu sangat berkesan, Ya. baik sekali. Begitu juga Mbak Puan. Kalau Mas Didit di Instastory, kalau Mbak Puan di feed IG-nya. Jadi derajatnya lebih lagi. Hmm. Artinya apa? Ini saling timbal balik ya, Hmm. respekal gitu. Karena komunikasi politik yang baik ya demikian untuk memberikan citra positif ke publik. Jadi saya melihat ini Mbak Gayung bersambut, pucuk dicinta ulang pun tiba ya. Jadi sama-sama mau, sama-sama pengen ketemu, Ya. tapi harus ada prakondisinya. Semakin banyak prakondisinya, semakin bagus untuk cipta kondisi Pak Prabowo Ibu Mega ketemu. Kemarin Mas Didit mengadakan hari ulang tahun pesta gitu ya, datang semua anak presiden. Sekarang Mas Didit bermanuver mengunjungi seluruh presiden. Ya. Pak SB selfie, Ya. Ibu Mega selfie, Pak Jokowi selfie, ditutup kemarin ziarah ke makam Pak Harto Ya. di Imogiri, Solo ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini hal yang bagus. Semakin banyak jembatannya, jalan-jalannya, ganggang politik untuk saling bertemu, berkomunikasi. Saya kira bagus. Ya ini harus kita apresiasi juga ikhtiar Mas Didi. Terlepas nanti jadi atau tidak, tapi minimal sudah ada pengkondisian dan itu bagus buat semua. Seperti itu, Mas Mario. Oke, ini ada cita kondisi untuk mempertemukan Presiden Prabowo dan juga Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi Mas Didit setelah itu pergi ke rumahnya Pak Jokowi. Nah, kalau kita analisis ini seperti apa? Apakah mungkin saja untuk juga cipta kondisi Pak Jokowi dan Ibu Mega juga atau gimana sebenarnya? Kalau Pak Jokowi sama Ibu Mega kayaknya dramanya terlalu kompleks. Tapi Oh kalau gitu Pak ya, Mas. sama Ibu Mega lebih sederhana. Ya. Jadi ini dulu yang kita prioritaskan ya kalau saya mencoba menjadi Mas Didit mensimulasikan banyak eks-presiden akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Ya. ayahnya minimal yang terdekat bersama Ibu Mega dulu terjadi karena ini yang paling utama karena Pak Prabowo saya lihat pengen sama Mas Didit meletakkan diri sebagai sosok pemersatu ya, figur yang bisa merajut semua komunikasi ke lintas eks-presiden dan belum pernah saya kira eks-presiden atau presiden yang bisa berkomunikasi dengan pihak manapun dalam konteks kekinian. Dan Pak Prabowo punya modal politik yang cukup solid untuk melakukan itu semua dan bisa mendobrak ya, bisa membuat batasan-batasan atau sekat-sekat kepentingan politik yang selama ini mengemuka menjadi lebur dalam semangat persatuan, kebangsaan, dan momentum yang sangat pas sekarang halal bihalal seperti itu. Oke, saya ke Bang Ansyi. Bang Ansyi, melihat pertemuan Mas Didit dan Ibu Mega kemarin, apakah dari keluarga PDIP sendiri juga menginginkan pada akhirnya ini terlaksana nih pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati atau cukup sampai di silaturahmi antara anak dan sesama anak presiden ataupun anak dan juga presiden atau gimana? Ya, pada waktunya tentu Ibu akan bertemu secara langsung dengan Ya. Presiden Prabowo Subianto. Ya, tentu tidak lama lagi tinggal menunggu waktu dan kita menentukan hari yang tepat begitu. Ya. Tetapi kami patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh putra Presiden Prabowo Subianto, Mas Didit, yang membangun jembatan komunikasi ya lintas tokoh politik, mengunjungi seluruh presiden. Ini adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik dan konstruktif. Sebenarnya apa yang dilakukan ini juga dalam beberapa waktu sebelum-sebelumnya itu juga ditampakkan oleh putri Presiden kelima Ibu Megawati yaitu Mbak Puan Maharani yang juga berkomunikasi tanpa sekat, Ya. tanpa hambatan dengan para presiden ya ataupun juga tokoh-tokoh politik lainnya. Tetapi ketika kita bicara kedatangan Mas Didit ke kediaman Ibu Mega, kalau kita tarik dalam konteks Lebaran, Lebaran ini kan sebenarnya membawa satu pesan, pesan kemenangan dan pesan optimisme. Saya yakin bahwa Ibu Mega itu ditempatkan sebagai sosok pemimpin bangsa yang dianggap diyakini bisa membawa hope atau harapan bagi bangsa. Apalagi beliau memimpin partai terbesar di Republik ini, diharap bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini. Ya, walaupun hari ini PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan. Bagi kami di dalam ataupun di luar kekuasaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat, sesuatu yang mulia. Karena di luar kekuasaan pun kami bisa memelototi
Ya. penyelenggaraan kekuasaan negara memainkan peran dan fungsi sebagai checks and balances sehingga kemudian roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kemudian sebenarnya kalau kita bisa baca pesan yang lebih komprehensif, ini pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu mengharapkan bahwa Ibu Mega tetap memberikan kontribusi politiknya bagi pembangunan bangsa dan upaya membangun soliditas tokoh-tokoh politik dan mempererat persatuan bangsa ini. Saya kira demikian hal yang Oke. yang bisa kami sampaikan. Oke. Apalagi Ibu Mega ini dianggap sebagai seorang pemimpin yang sangat teguh memegang prinsip dalam berpolitik. Beliau berpolitik dengan nilai. Karena itu ya disegani tetapi juga dicintai dan juga dihargai. Contohnya, kalau Ibu Mega tidak pasang badan untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau memperpanjang masa jabatan presiden, tentu hari ini kita belum tahu siapa presidennya. Oke. Mungkin saja Oke. bukan Presiden Prabowo Subianto, tetapi karena Ibu memegang teguh pada konstitusi, demokrasi bisa dijalankan, kontestasi pilpres bisa berlangsung, dan hari ini ada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu catatan yang bisa kami sampaikan. Oke Bang, lantas apa sampai saat ini yang masih ditunggu sehingga pertemuan itu belum terjadi? Ya, bersabar saja Mario, ya. Tentu orang bilang time will show, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetapi bahwa silaturahmi Mbak Puan dan Presiden Prabowo Subianto, Mas Didit, dan juga Ibu Mega dan keluarga besarnya, ini sebenarnya menjadi modal sosial ya yang cukup kuat, yang memberi pesan kepada publik bahwa hubungan Presiden Prabowo dan Ibu Mega sebenarnya baik-baik saja, clear. Hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra walaupun berada pada dua posisi yang berbeda tetapi semuanya kondusif, semuanya baik. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, Iya. kalau melihat hingga saat ini pertemuan anak-anak sudah, anak dan presiden sudah. Lantas apa sebenarnya yang ditunggu? Apakah mungkin masih menjaga perasaan seseorang atau gimana sebenarnya? Iya, secara sederhana saya ingat ini tesisnya Anthony Giddens ya, Jalan Ketiga. Ya. Jadi kalau misalkan DPP itu sebagai mitra kritis diwakili oleh Ibu Ketum, kemudian di DPR ada Ibu Puan sebagai mitra strategis, maka benturan dua jalan tadi membentuk jalan ketiga. Ada Mbak Didit, Mbak Pinkan ya. Ya. Sehingga ini semakin cair, semakin dinamis jalan ketiga itu. Sama halnya ketika kita bicara soal konteks ya silaturahim antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dugaan saya secara virtual sudah terjadi Mas Mario. Ya, tapi ini tinggal secara face to face tatap muka langsung ya yang belum terlaksana karena tadi menjaga hati-hati yang lain ya. Menjaga situasi politik yang lebih pas agar apa pertemuannya memang sesuai dengan kadar dan takaran yang diinginkan oleh semua pihak. Apakah nanti ketika momentum Kongres PDIP dilakukan, Pak Prabowo hadir di sana, sebagaimana kita lihat di Bukber ya ada Pak Jokowi bareng Pak Prabowo, di halal bihalal ada Pak SBY bareng Pak Prabowo. Berikutnya di Kongres. Ya, jadi Pak Prabowo ingin memainkan ya keseimbangan kekuasaan ke semua presiden dan ini sehat. Ya ketimbang misalkan beliau hanya fokus pada 1-2 orang presiden saja. Karena kan semakin ke sini kebutuhan beliau merangkul semua kepentingan semakin besar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di awal-awal sama Pak Jokowi intim, ya wajar. Ya. Kemudian Pak SBY juga demikian. Nah, berikutnya ya sama Ibu Mega. Jadi momentumnya sekarang sudah sudah pas, sudah tepat sehingga kita tinggal ditunggu dan nanti kalau sama teman-teman PDIP sama Ibu Mega kan harus punya kesabaran revolusioner Bang Ansyi ya. Karena Ibu itu kan perenungannya dalam setiap Ya. ingin melangkah dan melakukan sesuatu. Jadi halayak semua harus sabar, harus Ya. teliti, harus cermat melihat segala sesuatunya detail per detail. Kapan waktunya, menunya apa, sama siapa nanti ketemunya, terus kira-kira efeknya seperti apa dan seterusnya seperti itu. Oke Bang, tapi Mas Agung, kalau Ya. melihat persentasenya berapa persen kemungkinan Presiden Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega di mana? Hubungan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi ini lumayan cukup baik nih sebenarnya. Ya, kalau di Kongres PDIP dalam konteks formalistik simbolik Pak
Prabowo sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan sangat besar. Ya. Saya berpikir di atas 70-80% Pak Prabowo akan hadir di Kongres PDIP dan PDIP akan menyambut itu dengan tangan terbuka karena ini ibarat kata ya cinta lama bersemi kembali lah ya. Jadi apa namanya efek-efeknya binar-binarnya akan Ya. sangat membuncah nanti saat Kongres. Jadi pas momen itu Ya. nggak ada alasan misalkan Pak Jokowi kecil hati, kecewa karena Ya. ya kapasitas Pak Prabowo harus merangkul semua seperti itu dan Pak Jokowi memang sekarang memang dalam posisi ya harus dalam tanda petik membatasi peran-perannya karena memang bukan presiden lagi. Jadi tidak ada yang tersakiti harusnya justru malah mengapresiasi itu karena apa? Ini penting buat rajut ya kohesi sosial politik kita di pemerintahan, di masyarakat agar apa? Agar ya yang kita simak, yang kita rasakan, yang kita lihat adalah semangat-semangat positif, optimis, konstruktif untuk membangun bangsa ini lebih baik seperti itu. Oke, saya ke Bang Ansyi. Bang Ansyi, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung, ini buka-bukaan. Katanya walaupun tidak bertemu fisik, tapi sebenarnya ada informasi Presiden Prabowo ini katanya sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega via video call katanya. Ini benar? Konfirmasinya seperti apa nih, Bang? Ya, Mario, biasanya wartawan itu lebih punya daya endus dan investigasi yang cukup kuat. Saya yakin Mario mengerti dan mengetahui informasi Ya. soal itu ya. Ya. Ya, itu Mas Agung aja ketawa tuh gitu. Apalagi Kompas TV ya tentu memang punya akses informasi yang sangat kuat. Tetapi begini Mario, yang ingin saya tegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan hari ini kita sudah masuk dalam sebuah era baru. Ya. Era baru has come. Ya. Hari ini presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto. Karena itu fokus dari PDI Perjuangan selain melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan kongres yang akan datang, kami juga fokus kepada bagaimana menjadi hari ini menjadi memainkan peran sebagai kekuatan yang menjalankan politik checks and balances atau yang tadi disampaikan bisa menjalankan peran sebagai mitra kritis di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kemudian kritik-kritik kami, koreksi-koreksi kami itu dilakukan dengan proses penalaran, dengan data yang valid, dengan informasi yang akurat, sehingga kemudian bisa membantu pemerintah ini, apalagi kita tahu bahwa hari-hari ini Ya. bangsa Indonesia itu menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Dan peran berada di luar pemerintahan pun memiliki manfaat yang baik dan saya kira itu sangat dimengerti dan dipahami oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke, Mas Agung, bagaimana Ya. melihat ke depan? Kalau misalkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati terjadi, apakah mungkin saja PDIP masih tetap menjadi partner kritis seperti yang dikatakan oleh Bang Ansyi? Atau menurut Anda justru ini akan merangkul PDIP dan kehilangan kesempatan untuk jadi partner kritis tersebut? Ya sebenarnya PDIP tidak benar-benar sebagai partner kritis atau mitra kritis Mas Mario karena ada peran sebagai mitra strategis tadi di DPR ya. Tapi kan paling sederhana di open house kemarin sebenarnya kader-kader PDIP yang tidak terafiliasi langsung secara ideologis ya itu juga datang ke rumah Ibu Mega. Saya mencatat ada Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Basuki ya, mantan Menteri PU yang sekarang kepala otorita. Jadi sebenarnya PDIP itu ada di kabinet, tapi tipis-tipis Bang Ansyi ya, tidak tebal karena ini bukan kader utama. Tapi memang seringkali dianggap terafiliasi ya, orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Basuki sebagai orang-orang dan terpetik orang-orang merah seperti itu. Jadi ya PDIP ada di kabinet tipis-tipis, kalau di DPR tebal-tebal ada Mbak Puan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat PDIP ada di mana-mana ya dalam tanda petik kalau PDIP mau beroposisi nanti mungkin termnya di 2027 atau menjelang Pileg atau Pilpres 2029 karena untuk menjaga basisnya. Tapi kalau sekarang ya tipis-tipis lah dua peran strategis itu justru akan terus diorkestrasi supaya apa? Supaya PDIP tetap berada di orbit kekuasaan dan bisa merangkul semua pihak berkomunikasi dengan siapa saja. Ya dan itu semua akan sangat piawai akan dilakukan oleh Mbak Puan atau Mbak Hapsari ya, anaknya Mbak Puan dan Mas Didit ataupun anak-anak presiden yang lain sebagaimana kemarin sudah kita simak bersama-sama seperti itu. Oke, ini Mas ke depan. Kalau misalkan ingin agar pertemuan ini tetap terjadi untuk berlangsung antara Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati, apa yang sebenarnya harus dilakukan ke depan? Apakah mungkin saja ya sudah
Presiden dan langsung saja secara frontal mengundang Ibu Mega dalam pertemuan tersebut, atau memang tunggu Rakernas atau gimana sebenarnya? Mas Agung? Oh, ke saya, oke. Ya, ya. Jadi ya sangat mungkin ya Mas, karena kalau kongres kan akan dilakukan dalam waktu dekat Ya, ya. seperti itu. Jadi semua pihak akan mengorkestrasi semua kepentingannya, apakah lewat anaknya, utusan partai, apakah lewat langsung komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ijaz dengan plat nomor semua. AD 1279 UC. Oke, Mas Agung, sepertinya ada permasalahan komunikasi, Mas Agung. Masih Ya, mendengar? cek. Masuk Ya. Mas. Suara. Oke, boleh Ya. dilanjutkan, Mas. Ya, jadi semua kanal-kanal akan dibuka, semua kanal-kanal akan dilakukan oleh utusan partai, anak-anak presiden, apakah Ibu Mega dengan Pak Prabowo langsung, supaya apa? Ketika pertemuan itu terjadi, memang situasinya sudah kondusif, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi yang tersakiti, dan kemudian titik temu antara semua kepentingan tadi bisa dapat difasilitasi oleh semua pihak, baik di Gerindra, PDIP, Pak Prabowo, dan yang lainnya seperti itu. Oke, saya terakhir ke Bang Ansy. Bang Ansy, bagaimana melihat harapan pertemuan Presiden Prabowo dan juga Ibu Mega ini semakin besar, tetapi bagaimana juga harapan terhadap PDIP untuk tetap menjadi mitra kritis ke depan jika pada akhirnya pertemuan tersebut terjadi? Ya Mario, bagi Ya. PDI Perjuangan, politik itu tidak sekedar mengejar kekuasaan, tidak sekedar how to get power. Ya. Karena itu bagi PDI Perjuangan memainkan peran sebagai mitra kritis di luar pemerintahan pun itu adalah hal yang biasa, dan itu sudah ditampakkan, dicontohkan PDI selama 10 tahun Ya. masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ingin tahu arah politik PDI Perjuangan, nantikan ya pada saat kongres, karena itu adalah merupakan forum tertinggi untuk menentukan arah dan orientasi politik PDI Perjuangan. Dan tidak lama lagi, sebentar lagi kongres akan digelar, definitif tanggalnya pasti akan disampaikan, dan hari-hari ini memang semua pihak menantikan kongres PDI Perjuangan. Tetapi yang pasti bahwa Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam politik, memiliki wisdom, sehingga kemudian beliau tahu persis. Sehingga apapun posisi yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, pasti akan sejalan dengan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, karena Ibu Mega memegang tanggung jawab dan juga hak prerogatif untuk menentukan hal-hal yang vital, fundamental, dan juga strategis terkait dengan sikap politik PDI Perjuangan ke depan. Dan pertemuan ini kami apresiasi, kita harus bersabar, seperti tadi kata Mas Agung, butuh kesabaran revolusioner, Mario, ya, sehingga kemudian semuanya ini bisa berlangsung dengan baik. Yang pasti bahwa perjumpaan Mas Didit kami apresiasi, dan tokoh-tokoh politik itu perlu terus membangun jembatan komunikasi dan silaturahmi. Politik boleh berbeda, tetapi kekeluargaan, persaudaraan itu tetap harus dikedepankan. Saya kira demikian catatan dari kami, Mario. Kesabaran revolusioner, Mas Agung dan Bang Ansy. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, kejutan pertemuan Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati. Dan kita akan terus saksikan terkait dengan hal tersebut, dan kita harapkan yang terbaik dari keduanya. Terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Yohanes Franciscus Lema atau Ansy Lema, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin.